Saat ini, Indonesia mengalami kemiskinan ekstrim yang dilanda hampir di seluruh wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,90 juta jiwa atau sebesar 9,36%. Tingginya angka kemiskinan di negeri ini menunjukkan gagalnya pemerintah dalam menuntaskan problem ini hingga ke akarnya. Pasalnya, komitmen pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak dibarengi dengan kebijakan yang memudahkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok hingga kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Perlu kita ketahui, kemiskinan yang terjadi di negeri ini adalah jenis kemiskinan struktural. Disebut kemiskinan struktural karena penyebab utamanya adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini menjadi distribusi kekayaan tidak adil dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Kesenjangan makin melebar karena akses kekayaan hanya bisa dinikmati oleh orang kaya atau pemilik modal saja. Sebaliknya, orang miskin yang tidak memiliki akses akan terus terjerembab ke dalam kemiskinan. Kesenjangan itu terjadi akibat liberalisme ekonomi yang melegalkan setiap individu atau kelompok pengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Alhasil, hanya para pemilik modal yang hanya memiliki akses kekayaan tersebut. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme hanya menyebabkan negeri ini terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Pada negara Islam yang berlandaskan syariat Islam, di mana para khalifah atau kepala negara dalam negara Islam akan mengelola harta untuk kebutuhan harta rakyatnya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diambil dari Baitul Mal. Khalifah melarang kepemilikan pribadi sumber daya alam oleh pihak swasta, sebab dalam Islam sumber daya alam termasuk ke dalam harta kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh sebagian orang. Oleh karena itu, Islam mengatur pengelolaan kekayaan ini ada di tangan negara dan seluruh hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam jaminan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Seluruh pengaturan Islam tersebut akan mampu mengentaskan kemiskinan dan menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Nah, lantas, apakah negara kita bisa mengentaskan kemiskinan seperti kebijakan negara Islam tersebut? Indonesia mungkin bisa menerapkan beberapa model ekonomi syariah ini dalam mengentaskan kemiskinan. Mari kita simak apa saja model yang bisa diterapkan untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini. Islam memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, mencari jalan keluar, serta mengawasi kemungkinan dampaknya, yang dimana tujuannya untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan melindungi kestabilan serta kesejahteraan masyarakat. Solusi pertama dalam mengurangi kemiskinan dapat diselesaikan melalui pengoptimalan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa disebut dengan jiswaf, di mana dengan pengoptimalan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini akan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan juga orang fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya dan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. Pertama, Islam menganjurkan umatnya agar rajin bekerja. Yang kedua, Islam melarang riba dan berbuat zalim, baik fisik maupun ekonomi kepada orang lain. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum fakir miskin. Bentuk bantuan ini misalkan dalam pemberian sembako kepada fakir miskin, di mana bantuan tersebut dapat langsung dinikmati.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting ialah melalui pendekatan struktural, di mana model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis serta terencana, tetapi pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalnya adalah bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan serta keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan sangat penting. Beberapa kontribusi utama mereka seperti penyediaan akses keuangan kepada individu dan bisnis yang mungkin tidak dapat mengakses layanan keuangan konvensional. Ini membantu mengurangi eksklusi keuangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu, peran lembaga keuangan syariah selanjutnya yaitu pembiayaan mikro dan usaha kecil, di mana lembaga keuangan syariah sering menawarkan produk dan layanan pembiayaan mikro serta mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Untuk contoh nyata mengenai pengentasan kemiskinan melalui model ekonomi syariah adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pembiayaan mikro dan usaha kecil. Mereka memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah pedesaan, dan membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu dia penjelasan mengenai model ekonomi syariah yang dapat membantu mengentaskan atau mengurangi kemiskinan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kalian semua bisa merasa terbantu. Terima kasih sudah mau belajar bareng kita. Sampai jumpa.